penganut Wahabi Salafi ini nggak mungkin jadi teroris. Rokok aja diharamkan yang membahayakan dirinya sendiri, kok ini jadi teroris? Nggak mungkin katanya. Tapi masalahnya dia kan menghalalkan darah orang lain. Ini kita memang sudah dikafirkan oleh mereka. Ini haram, itu kafir, itu bid'ah, itu penyembah kuburan. Nggak mungkin katanya. Pengakuan-pengakuan dari teroris yang ditangkap inilah mereka menganut faham Wahabi Salafi. Nggak mungkin katanya. Silahkan aja kalian itu mengharamkan rokok misalnya, tapi jangan kemudian orang yang merokok itu dianggap ini calon penghuni neraka. Ini kan tipikalnya Wahabi sekali. Mengatakan tidak ada di Quran dan hadis yang menerangkan secara eksplisit mengharamkan rokok itu. Kalau cuma alasannya karena membahayakan diri sendiri lalu diharamkan, Pak. Pilot itu jauh lebih bahaya itu. Nyawa penumpang satu pesawat itu dititipkan di kantongnya pilot itu. Nggak mungkin katanya. Kalau memang mereka ini sudah merasa bahwa dia pasti akan masuk surga, sementara kita ini semua masuk neraka, terus ngapain mereka gelisah dengan kita coba? Kematian paling tinggi di dunia itu adalah orang yang bersihin kaca gedung pencakar langit itu. Haramkah itu? Pokoknya yang paling benar hanya dia, orang lain yang berbeda dengan dia pasti salah. Itu gayanya Wahabi. Dengan menjadi Islam kita tidak boleh membenci, Pak. Karena ini Rasulullah mewariskan itu. Setiap agama itu tidak ada yang mengajarkan pembunuhan, Pak. Tidak ada orang yang diajarkan untuk membunuh siapapun kecuali dalam peperangan yang saling serang. Ini di dalam Islam. Makanya Rasulullah diingatkan oleh Allah. Ketika dalam perjanjian Hudaibiyah dikatakan, Muhammad, kamu harus tahu bahwa perdamaian itu adalah kemenangan yang paling nyata. Artinya kita semua ini diminta untuk berdamai. Nah ini Rasulullah betul-betul menyadari. Bahkan ketika Rasulullah berdakwah di Taif misalnya, ditimpukin batu oleh orang-orang Taif sampai giginya berdarah. Yang nggak terima justru malaikat. Yang nggak terima itu justru malaikat. Muhammad mau dibalesin nggak mereka? Kata Rasulullah, wih jangan. Saya meskipun mereka itu menimpuki saya dengan batu dan sampai gigi saya berdarah dan saya sakit, saya masih berharap anak keturunan mereka nanti akan mengikuti saya. Dan betul, orang-orang Taif hari ini beriman kepada Islam. Nah ini. Dan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, nah ini saya cerita. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah dengan kekuatan penuh dibantu oleh kaum Muhajirin dan Ansor, apakah Rasulullah itu memaksa orang yang tidak beragama Islam untuk beragama Islam? Enggak. Rasulullah tidak pernah memaksa orang di Madinah, kamu masuk Islam, kalau enggak saya penggal lehernya. Enggak ada, Pak. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Bahkan sampai Rasulullah wafat pun orang Yahudi dan orang Nasrani itu masih ada, Pak, di Madinah. Artinya apa? Rasulullah betul-betul ingin menunjukkan Islam kepada mereka itu dengan akhlak yang baik, dengan teladan yang baik. Urusan dia nanti akan masuk Islam atau tidak, biarlah itu kesadaran sendiri dan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing orang. Dan ini sejarah semua menerangkan itu. Kalau kita mau lihat kisah-kisah yang ada di dalam kenabian gitu, di dalam berbagai kitab misalnya bagaimana Rasulullah itu dicaci maki oleh pengemis buta, bukan orang Islam tapi tiap hari kerjaannya itu selalu mencaci maki Rasulullah di pasar gitu. Wah itu Muhammad itu pembohong, pembual, dia itu berkawan dengan kalangan jin, dia sebenarnya itu tidak tahu tentang Al-Quran, dia itu sebenarnya dibisikin oleh setan dan sebagainya. Itu caci makinya dia tiap hari. Ini udah pengemis bukan orang Islam. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menyuapi dengan makanan setiap hari. Disuapin terus. Sampai Rasulullah wafat, penggantinya Sayyidina Abu Bakar kemudian bertanya kepada sahabat. Para sahabat, yang dilakukan Rasulullah setiap hari tapi tidak saya lakukan hari ini apa? Oh ada Abu Bakar. Kamu belum menyuapi pengemis di pasar yang tiap hari itu mencaci maki Rasulullah, kata sahabat. Oke, kalau gitu saya lakukan. Dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, disuapi sama Sayyidina Abu Bakar. Pengemisnya protes. Ini bukan orang yang nyuapin saya setiap hari. Dulu itu orang yang nyuapin saya itu kalau ada kacang yang bulat-bulat besar itu digerus dulu baru disuapin. Ini enggak kamu pikir saya masih punya gigi apa gitu?
Ini main suapin aja. Ini bukan kamu yang nyuapin saya setiap hari yang dulu. Ini orang baru ini. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kamu tahu nggak? Yang nyuapin kamu kemarin-kemarin itu adalah orang yang kamu caci maki setiap hari. Itulah Rasulullah. Ini saya adalah penggantinya. Pengemis itu kemudian bersimpuh di hadapan Sayyidina Abu Bakar dan menangis, menyesal, lalu minta diislamkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini loh dakwahnya Nabi. Jadi kalau hari ini ada ulama, kadang-kadang oknum ulama, kerjaannya kalau ceramah itu mencaci maki orang, membid'ah-bid'ahkan orang, menganggap kafir orang yang berbeda. Nah ini niru siapa? Saya nggak tahu. Padahal yang dihadapi oleh Rasulullah dulu itu bukan hanya persoalan perbedaan tafsir. Jelas. Yang dihadapi oleh Rasulullah itu orang yang berbeda iman. Berbeda kitab suci. Coba bayangin. Tapi Rasulullah masih menghadapi. Ada satu riwayat yang diceritakan oleh Al-Mas'udi. Rasulullah setiap melewati gang itu selalu diludahi. Lewat gang itu diludahi. Lewat gang itu diludahi. Setiap lewat situ selalu diludahi. Suatu saat Rasulullah lewat, nggak ada yang meludahi. Rasulullah bertanya kepada sahabat, tumben ini nggak ada yang ngeludahin. Lalu sahabat ngomong, ya Rasulullah, yang biasa ngeludahi itu sekarang ini sedang sakit. Jadi dia nggak bisa melongokkan kepalanya ke jendela untuk meludahin jenengan. Itu kata sahabat. Loh, ya ayo iyalah kita jenguk dia. Rasulullah menjadi orang pertama yang menjenguk orang itu. Ini loh Rasulullah itu. Rasulullah itu membawakan Islam dengan akhlak dan kemanusiaan. Tidak dengan tangan besi coba. Sampai ada orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian. Sampai ada orang Yahudi mau ikut berperang bersama Rasulullah dan gugur di perang Uhud itu gara-gara apa? Agama beda, kitab suci beda. Keimanan apalagi? Beda. Ajaran agama apalagi beda. Tapi karena dia itu mengagumi Rasulullah sehingga dia itu mau ikut berperang dalam perang Uhud. Namanya Mukhairik. Jadi korban perang Uhud itu bukan hanya orang Islam Pak. Ada orang Yahudi. Namanya Mukhairik ibnu Ta'labah. Perang Uhud itu hari Sabtu Pak. Hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Hari yang suci bagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau hari Sabat nyalakan api nggak boleh, keluar rumah nggak boleh. Jadi harus di dalam rumah dan mematikan lampu seperti hari nyepinya orang Hindu itu. Itu orang Yahudi. Nah ketika hari Sabtu pagi Mukhairik mau keluar rumah, ditegur sama istri. Mukhairik, awakmu apa nang di? Ke suaminya. Kata Mukhairik, saya akan berperang bersama Muhammad. Ngapain kamu ikut perangnya mereka? Kamu ini hari Sabat, dilarang oleh agama kita untuk keluar rumah. Ini kamu gaya-gayaan mau perang lagi. Ini kata istrinya. Lalu kata Mukhairik, saya harus ikut berperang bersama Muhammad karena kita hidup nyaman di Madinah ini berkat kepemimpinannya Muhammad. Ini kata Mukhairik. Kita harus berterima kasih ketika negara ini sedang diserbu oleh orang-orang dari Mekah, orang-orang Quraisy, maka saya harus bersama Muhammad untuk ikut berperang menjaga negara ini. Ini kata Mukhairik. Lalu kemudian, ya udah kalau itu kemauan kamu. Sehingga kemudian Mukhairik meminta secari kertas Pak kepada istrinya. Ambilin saya secari kertas. Lalu Mukhairik membuat surat wasiat. Kalau dia mati di perang Uhud, 3 kebun kurmanya akan dihibahkan kepada Rasulullah, kepada Muhammad. Ditulis. Kemudian di situ dia stempel dengan lilin. Dipegang oleh istrinya. Berangkat Mukhairik berperang. Dia meninggal Pak di perang. Mukhairik gugur dalam perang Uhud ketika menjaga bukit supaya orang-orang kafir Quraisy tidak mencapai bukit untuk membunuh Rasulullah yang ada di bagian atas. Mukhairik ada di bagian bawah itu. Di dalam berbagai kitab-kitab tarikh yang lain tidak diterangkan posisinya, tapi kalau di dalam Al-Mas'udi dan juga di dalam Sirajuddin, di dalam kitab tarikhnya disebut bahwa dia posisinya ada di menjelang naik ke Gunung Uhud itu. Gugur Pak. Yang merasa kebingungan siapa di situ? Yang merasa kebingungan itu para sahabat. Bingung ini para sahabat.
Ya Rasulullah, ini saya terus terang ini punya permasalahan. Kenapa? Ini ada orang menjadi syahid, seorang syuhada, gugur, tapi bukan orang Islam. Nguburinnya seperti apa ini? Mau dimakamkan seperti apa ini Mukhairik ini? Karena dia bukan orang Islam. Lalu kata Rasulullah, kalian gak usah bingung. Berikan jenazahnya Mukhairik ini kepada keluarganya. Biarkan keluarganya memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Ini kata Rasulullah. Urusan Mukhairik ini akan masuk neraka atau masuk ke sorga, biarlah Allah yang akan memutuskan. Ini kata Rasulullah. Lalu yang direkam oleh berbagai kitab hadis, termasuk kitabnya Imam Bukhari, ini yang direkam Pak. Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Ini yang direkam Pak dan sahih, ditashih oleh Imam Bukhari. Cerita di balik itu, asbabul wurudnya dari hadis ini adalah kejadian tadi Pak. Setelah kemudian diserahkan jenazahnya Mukhairik kepada keluarganya, istrinya Mukhairik memberikan surat wasiat tadi kepada Rasulullah. Muhammad, sebelum Mukhairik berangkat untuk berperang, ini ada surat wasiat. Lalu oleh Rasulullah, warisan dari Mukhairik yang dihibahkan ini dijual oleh Rasulullah, dijadikan uang dan dijadikan sebagai modal awal Baitul Mal pertama di Madinah untuk menyantuni janda-janda perang dan anak yatim korban perang. Rasulullah Baitul Mal pertama itu Pak, dari modalnya, dari warisannya orang Yahudi yang bernama Mukhairik ibnu Ta'labah ini, dari suku Bani Koinuka namanya. Ini ada di dalam kitab sejarah, ditulis itu Pak. Kalau kemudian hari ini tafsir-tafsir itu dipakai seolah-olah kalau menjadi Islam harus benci sama orang yang berbeda, seolah-olah kalau ketemu orang kafir bunuh aja semua. Itu kan ajaran-ajaran yang dipeluk oleh orang-orang Wahabi hari ini. Karena dulu orang-orang Wahabi ini nggak ada yang setuju terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan dia ketika mereka ingin memerdekakan diri dari Kekaisaran Utsmani. Bahkan maulidan juga diharamkan, tahlil diharamkan, ziarah kubur diharamkan, musik diharamkan, semua diharamkan. Karena apa? Karena mereka itu ingin membangun kekuatan untuk keluarga Ibnu Saud. Dan ketika itu semua yang diharamkan ini adalah antitesis dari Kekaisaran Utsmani. Ini semua adalah persoalan politik Pak. Mengapa orang Wahabi itu mengharamkan penghormatan terhadap dzurriyyah Rasulullah misalnya? Karena lawan politiknya itu seorang dzurriyyah Rasulullah namanya Ibnu Rasyidin dari kota Ha'il. Nah ini yang menjadi masalah adalah ajaran-ajaran seperti ini yang hari ini diekspor paksa ke negara kita yang memiliki kultur yang berbeda, yang memiliki klimatologi berbeda, demografi berbeda, sehingga akhirnya apa? Mereka mengharamkan wayang, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Saya bukannya benci kepada ajaran Wahabi Pak, tapi ini saya terakhir ingin ceritakan. Saya ingin ceritakan yang paling terakhir. Saya setiap hari itu bekerja sebagai tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, terorisme di Densus 88 Pak. Setiap hari saya kerjanya di situ. Kerjaan saya adalah menyadarkan teroris-teroris yang ditangkap oleh Densus. Itu kerjaan saya Pak. Jadi teroris yang tadinya ingin ngebunuh kita semua ini, ahlul bid'ah semua ini, yang ingin dibunuh oleh mereka, saya sadarkan, Mas, janganlah kamu punya keinginan untuk membunuh. Janganlah kamu itu seolah-olah menghalalkan darah orang lain yang berbeda. Kalian itu diberikan syafaat dari Islam ini supaya kamu itu menjaga perdamaian dan kemanusiaan, apapun perbedaannya. Kurang lebih seperti itulah narasi yang saya bangun. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan data. Saya sering nantang di mana-mana karena saya punya datanya. Per hari ini Densus 88 itu menangkap dari sejak tahun 2000 sampai hari ini, Densus 88 itu menangkap 2164 orang. Dari sejak sudah 24 tahun ini. 2164. Ya betul, 2164. Bapak Ibu sekalian, dari angka itu yang ditangkap oleh Densus hanya 6 Pak yang bukan penganut Wahabi. Hanya 6 Pak. Saya yang pegang datanya dan teman-teman di Densus tentunya. 6 ini siapa? 1 Katolik Pak. Dia meledakkan bom Sumarekon Mall Serpong, SMS nih. Sumarekon Mall Serpong.
Karena dia ingin memeras pemilik mall dengan Bitcoin, nggak bayar, akhirnya diledakin oleh namanya Fernando. Katolik ini Pak. Ini teroris juga, ditangkap oleh Densus. Yang kedua adalah penganut Protestan Pak. Penganut Protestan namanya Johnson Dang Siagian. Dia ingin membakar pos polisi Jatiwarna karena dia terpapar ajaran kiri, namanya anarkisme, atau kelompoknya disebut dengan anarko-sindikalisme. Nah ini 2 itu. 4 lainnya kurang lebih ubudiyah dan amaliyahnya sama seperti kita. Cuma ini adalah kelompok orang yang ingin menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan khilafah. Yang 4 ini, bukan NU, bukan. Nah, dari 6 orang ini 2158 orang lainnya ini adalah penganut faham Wahabi. Saya ini termasuk orang yang tidak pernah gelisah oleh perbedaan yang dianut oleh orang lain Pak. Nggak pernah. Saya biarin aja, itu nafsi-nafsi. Saya tidak pernah gelisah oleh berbagai perbedaan, meskipun orang itu mengharamkan saya untuk maulidan, saya tetap maulidan, nggak pernah gelisah. Tapi ketika ada ajaran yang cenderung mengkafir-kafirkan orang, ahlan Syed, saya lanjutkan ya. Ini bagian terakhir. Saya ingin menceritakan kenapa orang itu cenderung menjadi teroris ketika menganut faham yang namanya Wahabi. Ini kemudian yang saya banyak diprotes Pak oleh ulama-ulama dan ustadz-ustadz Wahabi Salafi. Nggak mungkin orang-orang penganut Wahabi Salafi ini nggak mungkin jadi teroris. Rokok aja diharamkan kan. Rokok aja diharamkan yang membahayakan dirinya sendiri, kok ini jadi teroris? Nggak mungkin katanya. Ya membahayakan dirinya sendiri memang nggak mungkin Pak. Dan memang diharamkan. Tapi masalahnya dia kan menghalalkan darah orang lain. Ini kan yang menjadi masalah. Nah lalu kemudian pengakuan-pengakuan dari teroris yang ditangkap inilah yang kemudian menunjukkan bahwa mereka menganut faham Wahabi Salafi. Bukan kata saya Pak. Yang mengakui itu adalah mereka. Jadi kita-kita ini yang sudah biasa, termasuk saya yang menjadi sarkup ini, sarjana kuburan ini, yang kerjaannya memang hobinya itu tawassul itu, seperti kita ini kita memang sudah dikafirkan oleh mereka. Nah yang menjadi masalah Pak, kalau memang mereka ini sudah merasa bahwa dia pasti akan masuk surga, sementara kita-kita ini semua yang senang dengan tawassul dan senang dengan maulidan kepada Rasulullah ini dianggap udah akan masuk neraka. Terus ngapain mereka gelisah dengan kita coba? Ini kan yang menjadi masalah. Sehingga apa? Ketika orang untuk masuk ke paham ini, mengharamkan ini, mengharamkan itu, ini haram, itu kafir, itu bid'ah, itu penyembah kuburan, orang akan kemudian menjadi gelisah Pak. Seolah-olah dia dijepit tembok kanan kiri, mau begini haram, gitu haram, bank haram. Tadinya itu kerjanya di bank jadi tukang parkir misal, oh ini haram karena kamu jadi tukang parkir di bank. Wah akhirnya berhenti Pak, jadi pengemudi ojol Grab. Oh ada OVO ini, ada bank juga di situ, wah udahlah berhenti. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dia jualan habatus saudah Pak. Dia nggak tahu impor habatus saudah dari Arab itu pakai bank juga. Terus setiap hari yang dia pakai itu produk bank namanya uang. Udah jelas Bank Indonesia kok. Dia dipakai buat beli makanan, dimakan setiap hari itu kan pakai produk bank. Fikih itu kan tabiun katanya. Kalau di hulunya haram sampai ke hilir haram. Lah ini enggak. Dia naik haji umroh masih pakai pesawat loh. Pesawat itu Pak, maskapai enggak ada yang beli lunas. Itu semua nyicil pakai uang berbunga itu. Artinya apa? Yaitu kalau mengharamkan bank, mengharamkan cicilan-cicilan itu, ya sudah. Jangan naik pesawat, jalan kaki aja kalau ke Mekah. Nah ini kan yang kadang-kadang tidak disadari oleh mereka, makanya kemudian Majelis Ulama Mesir, Darul Iftah, menghalalkan bank konvensional supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang munafik Pak.
Kalau kita mengharamkan yang di hulu sampai ke hilir itu kan akhirnya jadi ikut haram. Termasuk rokok Pak. Coba bayangin, berapa ratus ribu orang jadi pengangguran yang hari ini hidupnya dari tembakau ini. Mulai dari petani sampai ke karyawan pabrik rokok sampai distributornya. Sementara ini kata Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi mengatakan tidak ada di Quran dan hadis yang menerangkan secara eksplisit mengharamkan rokok itu. Kalau cuma alasannya karena membahayakan diri sendiri lalu diharamkan Pak, waduh jangankan itu Pak, pilot itu jauh lebih bahaya itu. Dia menanggung nyawa semua penumpang di situ dan nyawa penumpang satu pesawat itu dititipkan di kantongnya pilot itu. Apa nggak jauh lebih bahaya? Atau orang-orang yang menjadi tukang ngelap kaca-kaca gedung itu angka paling tinggi di dunia, profesi kematian paling tinggi di dunia itu adalah orang yang bersihin kaca gedung pencakar langit itu paling tinggi profesinya. Haramkah itu? Kalau mau dibilang ini bahaya, tingkat bahaya ini kan ukurannya macam-macam. Bukan karena saya perokok loh, enggak. Karena saya betul-betul perokok berat, karena saya baca buku pasti ngerokok. Nah tapi bukan berarti ini semua itu adalah satu ikhtilaf yang memang tidak bisa kita hindari. Ya silahkan aja kalian itu mengharamkan rokok misalnya, tapi jangan kemudian orang yang merokok itu dianggap ini calon penghuni neraka. Ini kan tipikalnya Wahabi sekali. Makanya saya bukannya benci Pak kepada Wahabi itu, silahkan aja kalau memang mereka tidak mengganggu orang. Ini masalahnya kan memecah belah Pak. Hari ini Pak di kampung saya di Madura, kakek saya punya pesantren yang umurnya sudah 1 abad lebih Pak. Ada salah satu keturunannya kakek saya sendiri. Dia membawa ajaran Wahabi ini sehingga apa? Satu desa itu semuanya dianggap sebagai orang-orang zindik Pak semua. Bahkan dia nulis, bikin banner besar di pesantren. Pesantren kakek saya namanya An-Nawawiyah. Dia bikin banner besar Aswaja, aliran sesat warisan jahiliyah. Itu loh. Coba. Ini kan artinya membangun kegelisahan-kegelisahan. Di Jawa misalnya, dia mengharamkan wayang, mengharamkan ini, mengharamkan itu, budaya-budaya yang sudah melekat dan sudah dibawa oleh Wali Songo sebagai medium syiar, medium dakwah, itu akhirnya semua diharamkan. Termasuk juga Pak, bahwa Bapak tahu kalau kita nulis 10 kan 1 dan 0. Yang menciptakan angka 0 itu orang Islam Pak, namanya Al-Khawarizmi. Orang Islam nih. Hari ini sama orang Wahabi dikafirkan karena dia berasal dari Persia. Mereka terpengaruh oleh Iran hari ini. Coba bayangin. Padahal Khawarizmi ini bukan Syiah, dia ini adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kita lihat berbagai kitab-kitab fikihnya. Nah ini yang orang Wahabi semua hari ini berusaha dibungkam. Kalau ada orang yang bersuara lewat ilmu pengetahuan dibungkam. Bahkan orang-orang seperti Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, bahkan Al-Isfahani yang menceritakan tentang musik di dalam Islam, karena mereka mengharamkan musik, lalu Al-Isfahani pun dikafirkan. Coba, ini cara orang Yahudi, pokoknya yang paling benar, Yahudi, Wahabi, pokoknya yang paling benar hanya dia, orang lain yang berbeda dengan dia pasti salah. Itu gayanya Wahabi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mengapa kita berusaha harus membentengi diri supaya kita tidak, dengan menjadi Islam kita tidak boleh membenci Pak. Karena saya sering katakan DNA-nya Islam itu hanya 2. 1 akhlakul karimah, yang kedua adalah rahmatan lil alamin. Gak ada lagi. Ini Rasulullah mewariskan itu.